Ternyata ada yang viral nih yang kita mau denger nih setelah dokter membedah otak salah satu pasien. Ternyata pasien itu sadar dan bisa minum gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh, Dok? Ya, jadi itu disebut awake brain surgery. Kalau operasi dulu bius tidur, begitu kita lakukan tindakan operasi di area penting, ternyata terjadi sesuatu, lumpuh contohnya. Begitu bangun, lumpuh. Dan lumpuh. Nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau bius bangun, bius sadar, kita bisa melakukan monitoring. Pas kita mau ambil tumor di daerah motorik misalnya. Wah, tes. Wah, tangannya lemas. Oke, kita jangan ngambil daerah sana. Oh, bisa deteksi bisa. Gitu ya? Coba kita ambil dari jalur lain. Contohnya seperti itu. Pas kita lagi tes, wah tiba-tiba dia gangguan ngomong nih. Kan dites sama dokter sarafnya tuh. Bapak coba ngomong ini. Tiba-tiba dia ngomong blebeb-blebeb. Nggak bisa. Oh dok, jangan dok. Oke, kita nggak ngambil dari jalur itu. Nah jadi memang awake surgery itu diperuntukkan untuk menjaga fungsi neurologis pasien agar tetap intak pada saat setelah operasi. Tapi memang tantangannya karena dia bius bangun, kita betul-betul harus efisien, harus cepat, harus bloodless. Ya sesuatu yang nggak bisa bikin pasiennya panik. Jadi itu betul-betul harus presisi. Bisa dibayangin kalau misalnya nggak presisi nih, ada terjadi sesuatu, tim OK, tim perawat kan akan bilang, wah ada pendarahan atau ada apa, panik nggak? Panik dia lagi dioperasi, panik. Karena begitu, dia lihat kan, awake kan, bangun deh. Dia dengar, dia ngelihat, dia merasakan semua. Begitu dia panik, tensi darahnya kejang, wah itu bahaya sekali. Welcome to Healthy Talkie. Hari ini kita ada di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital. Nah, kita mau bincang-bincang dengan Dr. Joy, ahli bedah saraf ya, bedah saraf. Dok, bisa cerita sejarahnya dokter nih, kuliah? Jadi saya itu lulusan Indonesia, sekolah kedokterannya di Indonesia, spesialis di Indonesia. Kemudian subspesialisnya sampai S3 baru dapat kesempatan di Finlandia. Oh, S3-nya di Finlandia? Ya, dan subspesialis. Ya, jadi subspesialis saya itu di bidang bedah mikro untuk aneurisma otak, untuk tumor otak. Nah, kenapa di Finlandia? Karena pada saat itu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ada orang profesor yang paling hebat sedunia di sana. Dia orang Finland, dia orang Helsinki. Dan dia presentasi di mana-mana seluruh dunia. Dan saya pikir semua profesor dari seluruh dunia itu banyak juga yang datang ke tempat itu. Jadi saya pikir kalau saya bisa dapat kesempatan belajar sama beliau, tentu akan lebih bagus. Pasti. Dan nggak gampang, Pak. Itu saya majukan lamaran untuk belajar dari tahun 2010. Wah, 2010. Sampai akhirnya dapat di tahun? Berapa belas email, nggak kehitung. Wah. Tahun 2013 yang terakhir setelah 17 atau berapa saya lupa, akhirnya dia jawab, "You are crazy. Okay, you are accepted." Tapi di tahun 2014, oh ya udah syukurlah di tahun yang penting dapat keterima sama dia belajar. Akhirnya saya ke Finlandia belajar microsurgery. Kemudian di sana setelah selesai subspesialis ditawarkan, kelihatannya kamu cukup bisa melanjutkan nih kalau mau ke S3. Gimana? Oh, dengan senang hati, Prof. Jadi kita lanjut sampai S3. Oke, nah terus di dalam perjalanan karir dokter, hal-hal apa yang paling menarik selama dokter menjadi dokter sebelum di Mandaya Hospital ini, Dok? Paling menarik operasi otak, Pak. Iya kan, itu kan nggak gampang kan? Nggak gampang. Menariknya ya karena dia nggak gampang, makanya menarik. Jadi semua, nah gini, ternyata setiap orang punya wajah berbeda, punya tabiat berbeda, dan ternyata otak juga berbeda-beda. Jadi tumor otak mungkin di kepala sebelah kanan, walaupun sama-sama di sebelah kanan, walaupun sama-sama tumor, kenyataannya pendekatannya mungkin bisa berbeda. Jadi betul-betul
operasi bedah otak itu tailored. Ya. Jadi bukan SOP, ya semua orang diperlakukan sama. Jadi kayak mesin pabrik, ya bedah buka sih macam. Oh enggak, ternyata kalau kita mau excellent di hasil bedah, itu nggak bisa dilakukan SOP seperti itu. Jadi betul-betul harus tailored, beda-beda. Itu gimana cara belajarnya itu? Mendeteksi itu, Dok? Pengalaman atau? Jelas. Jadi kan kalau beberapa contoh pekerjaan yang lain kan mungkin ada SOP-nya ya, kamu lakukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Betul. Ada sih di bedah saraf juga ada SOP-nya, tapi ternyata SOP itu nggak bisa plek-plekan diaplikasikan. Nah artinya kita akan harus ketemu banyak kasus, banyak tipe otak. Iya betul. Untuk bisa mendapatkan derajat skill tertentu. Itu pakai alat. Maaf ya, saya awam nih, Dok. Itu pakai pembesar atau gimana gitu? Melihatnya itu kan rumit ya itu ya? Rumit. Kita sebut itu pakai mikroskop. Nah disitulah kehebatan guru saya Prof. Yuha. Dia betul-betul ahli microsurgery. Ya banyak sih orang microsurgery melakukan, cuman yang bisa betul-betul melakukan dengan efektif, efisien, cepat itu nggak banyak. Dan salah satunya itu Prof. Yuha. Nah di situ saya belajar tekniknya. Memang tuh pakai mikroskop itu kita kalau di otak itu bekerja dengan pembuluh darah. Iya itu ngeri banget ya. Ya ukurannya mungkin kurang dari 1 mili Pak. Iya betul. 0,7 mili, 0,6 mili. Dan kadang-kadang paling besar pun kalau pembuluh yang kita anggap besar di otak tuh ukuran cuma 2 mili Pak. Iya. Tapi itu nggak boleh sampai terluka. Begitu terluka, mesti akan ada sesuatu. Mesti akan kacau tuh otaknya hasilnya. Artinya perlu fokus dan perlu keahlian yang cukup tinggi ya. Ya. Nah, ketika mau operasi, dokter apa minum kopi dulu, relax dulu? Betul Pak, kuncinya memang operasi itu harus peace of mind. Iya. Jadi pada saat kita operasi, kita udah komitmen kan, jangan sampai ada, makanya saya selalu telepon tuh, saya pasti kasih asisten saya, nggak ada. Harus, apalagi operasi otak ya, peace of mind, nggak boleh dikejar-kejar oleh, saya harus melakukan ini, saya harus ada poli, nggak. Operasi pasien ini, ya total operasi. Peace of mind. Terus kemudian, saya selalu setel musik-musik, makanya kalau bedah saraf, lihat Pak, musik-musiknya tuh kebanyakan musik klasik, musik jazz, yang bikin tenang pikirannya. Menenangkan. Kopi itu tergantung Pak, kalau saya kagak bisa Pak. Karena kalau habis minum kopi, goyang Pak. Jadi biasanya saya akan hindari kopi 1 jam sebelum operasi, biasanya 2 jam. Minum kopi dulu. Kalau langsung minum kopi langsung ini malah goyang. Goyang. Apalagi? Fokus. Saya betul-betul kan kalau operasi itu pakai mikroskop Pak ya, kita betul-betul detail masuk ke dalam. Jadi kadang-kadang waktu itu saya nggak tahu. Ternyata, udah 2 jam saya begini atau udah 1 jam. Iya. Karena saking fokusnya. Ya, jadi memang ya itu yang saya bilang, peace of mind, dan kita jangan sampai ada janji-janji pada saat melakukan operasi besar. Karena kalau nggak begitu, nggak akan peace of mind. Begitu mau fokus, dan nggak bisa ngeliat jam dulu. Oke Dok, nah sekarang nih ternyata ada yang viral nih yang kita mau denger nih setelah dokter membedah otak salah satu pasien. Ternyata pasien itu sadar dan bisa minum gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh Dok? Ya, jadi itu disebut awake brain surgery. Jadi memang kasus-kasus otak tertentu itu kita memang memerlukan betul operasi yang bangun ini, karena kita bisa monitor pasien langsung. Mungkin perumpamaan gini Pak, kalau zamannya Bapak dulu masih inget kan, kalau foto pemandangan bagus kita nggak akan tahu hasilnya. Kita tahu setelah dicetak fotonya. Begitu hasilnya jelek, jelek kan, terpaksa harus ngulang lagi foto. Iya, kalau orang kagak bisa diulang lagi Pak. Jadi konsepnya sama. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kalau foto kan bisa nih, dilihat, kok jelek ya, bisa diambil lagi seperti itu kan? Mirip Pak. Jadi kalau operasi dulu bius tidur, begitu kita lakukan tindakan operasi di area penting, ternyata terjadi sesuatu, lumpuh contohnya. Begitu bangun, lumpuh. Dan
lumpuh. Nggak bisa diapa-apain. Iya. Ya mirip kayak foto itu kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau bius bangun, Bius sadar ya. Bius sadar, kita bisa melakukan monitoring pas kita mau ambil tumor di daerah motorik misalnya. Wah, tes. Wah, tangannya lemas. Oke, kita jangan ngambil daerah sana. Oh, bisa deteksi bisa. gitu ya. Iya. Coba kita ambil dari jalur lain. Contohnya seperti itu. Iya. Pas kita lagi tes, wah tiba-tiba dia gangguan ngomong nih. Kan dites sama dokter sarafnya tuh. Bapak coba ngomong ini. Tiba-tiba dia ngomong blebeb, nggak bisa. Oh dok, jangan dok. Oke, kita nggak ngambil dari jalur itu. Iya. Nah, jadi memang awake surgery itu diperuntukkan untuk menjaga fungsi neurologis pasien agar tetap intak pada saat setelah operasi. Iya. Tapi memang tantangannya karena dia bius bangun, kita betul-betul harus efisien, harus cepat, harus bloodless. Ya sesuatu yang nggak bisa bikin pasiennya panik. Iya. Jadi itu betul-betul harus presisi. Iya. Bisa dibayangin kalau misalnya nggak presisi nih, ada terjadi sesuatu. Iya. Tim perawat kan akan bilang, wah ada pendarahan atau ada apa. Panik nggak? Panik dia lagi dioperasi. Panik. Karena begitu, dia lihat kan, bangun deh. Dia dengar, dia ngelihat, dia merasakan semua. Iya. Begitu dia panik, tensi darahnya kejang, wah itu bahaya sekali. Waduh. Nah, oleh karena itu untuk bisa membuat awake surgery ini memang diperlukan tim yang betul-betul handal. Jadi memang satu ya tentu ya dokter bedahnya harus presisi sesuai target dan dalam 2 jam apa paling lama 3 jam harus selesai. Karena bagaimanapun pasien juga pasti akan ngerasa, kalau lama bisa panik. Ada apa nih segala macam udah mulai atau kejang. Yang berikutnya tim dokter biusnya. Tim dokter biusnya itu harus bisa menjaga nggak boleh ada sakit sama sekali. Ketika dilakukan manipulasi operasi, nggak boleh ada sakit sama sekali, tapi pasiennya tetap harus sadar. Nah, jadi mereka ya punya tekniknya untuk melakukan itu, karena kalau ada sakit sedikit atau kurang obat biusnya kurang pasien jadi kejang, udah nggak malah bahaya buat pasien. Yang ketiga tim dokter sarafnya. Dokter saraf. Ya, karena saya dalam melakukan yang tadi mau ngangkat tumor sebelah sini, sebelah situ, walaupun saya presisi, tapi kan saya membutuhkan verifikasi dari dokter saraf. Waktu dia periksa, dok, ini gelombang listriknya agak kacau dok. Oke, saya dapat gambaran, dok, ini pasiennya mulai ada gangguan. Kadang-kadang kalau kita dengar ya, kayaknya normal. Enggak dok, dia sudah mulai ada gangguan, walaupun sekecil itu ya gangguannya, tapi ada dokter saraf yang bisa langsung menginformasikan. Oke, kita stop, kita cari jalur lain untuk ngangkat. Dan tentu saja tim keperawatan, instrumen kamar operasi semua udah harus siap. Bisa dibayangin kalau nggak siap, mana alatnya? Oh mana ya, dicari dulu. Iya benar ya. Belum ada. Nggak bisa. Karena dia bangun soalnya ya. Betul. Jadi semua betul-betul harus siap, ready. Dan dalam 2 jam 3 jam selesai. Itu biasanya dalam satu kamar itu berapa orang dok? Jadi kalau awake jadi lumayan banyak. Karena ada minimal 3 tim. Tim dokter bedah sarafnya minimal 2 atau 3. Tim dokter sarafnya 2. Tim dokter anestesinya 2. Tim keperawatannya 2. Belum yang sirkuler. Mungkin lebih. Dari 10 ya? Ada. 10 ya? Tapi nggak apa-apa itu 10. Bagus. Iya. Jadi benar-benar akurasinya jadi benar-benar bagus ya? Betul. Bius tidur aja udah challenging, bius bangun ya lebih challenging. Lebih challenging. Karena kalau bius tidur kita masih bisa tenang, nggak terlalu dikejar waktu. Benar-benar. Ya kan? Kalau bius bangun, itu kita dikejar, ini pasien nggak boleh sampai nggak nyaman. Iya. Bius tidur kita ngegeser sedikit pembuluh darah, ada pendarahan sedikit. Masih nggak apa-apa, masih bisa kita kontrol pelan-pelan. Dia tidur. Ya, dia tidur, nggak ada masalah. Tapi kalau bius bangun, ya nggak bisa. Jadi betul-betul harus presisi. Oke dok, saya mau tahu juga nih, gejala awal tumor otak itu seperti apa ya dok? Paling banyak sakit kepala Pak. Paling banyak sakit kepala. Nah, tapi sakit kepala karena tumor otak, ya memang nggak semuanya ya. Kadang-kadang ada aja pasien yang sakit kepalanya itu nggak jelas. Tapi sakit kepala yang betul-betul bisa mengarahkan kita ke arah diagnosis tumor otak, itu ada sifatnya. Yang pertama sifatnya adalah kronis. Kronis itu artinya sudah berlangsung lama. Sakit terus. Ya, contoh lebih dari 6 bulan.
Oke. Ini kenapa ya sakit kepala terus 6 bulan terakhir nih? Wah, itu kita harus hati-hati. Yang kedua, ini juga memenuhi aspek kemungkinan ke tumor otak, yaitu progresif. Maksudnya? Ada eskalasi dari rasa sakitnya, baik itu dari frekuensinya, intensitasnya, dan durasinya. Iya. Beberapa pasien udah bilang, iya dok, sakit kepala udah 1 tahun, tapi dulu ya minum Panadol 1, ya baik, ya 2 hari sekali minum, tapi sering tuh sakitnya dok. Makin kesini makin sering. Bahkan sekarang udah minum Panadol, minum obat-obat Ponstan tetap yang dulunya baik, sekarang nggak sembuh-sembuh minum. Jadi ada eskalasi gejala itu. Yang ketiga, ini juga bisa kita anggap mengarah, itu sakit kepala yang pada saat bangun tidur pagi-pagi. Bangun tidur. Jadi setelah tidur lama, sakit kepala khas. Iya, paling sakit kalau bangun tidur pagi atau tidur siang yang panjang, Pak. Oke. Jadi pada saat dia berbaring lama, nah itu bisa bikin sakit kepala. Berarti ada tekanan otak akibat tumor yang terjadi pada saat tidur. Ya, tidur. Jadi itu adalah sakit kepala yang mengarah ke tumor otak. Dan sakit kepalanya itu bukan kayak ditusuk jarum, tapi kayak ditekan, kayak ada tekanan. Nah, berikutnya gejala dari tumor otak tergantung pada area yang ditekan. Oke. Nah, kita tahu bahwa otak itu kan punya coupling, Pak. Sebelah kiri ini coupling buat mikir nih. Kalau kita mau mikir, mau ngitung, buat keputusan tuh kiri depan. Terus kemudian kalau sini, atas sini sampai ke samping, ini area motorik. Jadi artinya kalau otak kanan buat tangan kiri, otak kiri buat kanan. Jadi kalau misalnya ada tumor di sana, tangan kok kenapa jadi lemas, lumpuh. Saya ada pasien yang pertama dianggapnya stroke, Pak. Iya, nggak bisa gerak ya? Nggak bisa gerak. Pas saya tanya, nggak bisa geraknya udah berapa lama? Udah 3 minggu. Oh, nggak mungkin stroke. Karena kalau stroke tuh mendadak. Makin lama makin lemas. Yes, makin lama makin lemas. Itu khasiat tumor, berarti ada eskalasi. Iya. Ya kan? Progresif. Oh, jadi udah ke beberapa dokter didiagnosa stroke. Saya bilang, stop obat pengencer darahnya, MRI, ini tumor otaknya. Benar, tumor otak. Terus, ada lagi. Kalau di belakang telinga. Iya. Mukanya miring, Pak. Mungkin dia nggak sakit kepala, tapi mukanya miring, terus kemudian sakit muka kayak trigeminal neuralgia. Kebal gitu ya? Sakit. Sakit. Ya, beberapa ada yang kebal betul, tapi beberapa sakit karena iritasi dulu. Setelah sakit baru bisa nanti kebal. Nah, jadi macam-macam gejalanya. Iya. Tapi yang paling banyak tetap bagaimanapun ada lumpuh, ada kebal, tetap ada sakit kepalanya. Kalau kita gali ada sakit kepala. Yang paling menarik satu ya, ada pasien dari daerah Karawang, sakit kepalanya dianggap sakit kepala biasa, nggak ada seperti ya biasa-biasalah kayak gitu, bukan kayak tumor. Yang nyalain alarmnya adalah gangguan pola pikir, Pak. Jadi gini, dia bisa salah keluar pintu tol, cuman gitu aja. Pikun nih? Ya enggak, yang lain-lain enggak. Biasa-biasa aja dia masih kerja. Salah keluar pintu tol. Karena dia domisili daerah Karawang Cikarang, tahu-tahu satu saat dia keluarnya di Jakarta. Terus dia bingung, kenapa dia sampai Jakarta. Itu gejala juga ya? Itu gejala. Nah, artinya saya mau kasih tahu ke Bapak juga bahwa ternyata gejala, karena otak itu begitu kompleks, gejalanya pun bisa kadang-kadang nggak kita sadari. Makanya kita harus aware. Nah, ternyata setelah dilakukan MRI tumor otak di area depan yang memang pusat berpikir. Saya tanya sekali lagi, ada sakit kepala hebat nggak? Tumornya gede loh. Nggak ada, dok. Ya biasa-biasa aja sakit kepalanya. Ya udah oke lah. Artinya saya memang menganggap secara teori di neuroscience kan memang yaitu kompleksitas dari otak kita, otak manusia. Dr. Joy, saya mau tanya lagi nih. Apakah harus pasien bedah otak itu harus masuk ICU sampai 2 minggu? Sebenarnya jawabannya sih nggak harus, Pak. Jadi tergantung gini. Kalau kita bisa melakukan operasi dan kita confident, misalnya kita bisa angkat tumor tanpa melukai jaringan otak, melukai pembuluh darah, dan kita tahu tim dokter saraf, tim anestesinya semua oke,
Bahkan kita nggak perlu masukin ke ruang ICU. Oke. Saya pikir sekarang 80-90% pasien operasi tumor otak kita itu nggak perlu mampir lagi ke ICU, Pak. Karena apa? Kita sudah cukup confident dan memang kenyataannya mereka nggak perlu ICU. Jadi mungkin hanya 10-20% dan itu pun jarang sampai berhari-hari. Paling lama juga 2-3 hari. 2-3 hari sudah bisa keluar dari ICU. Dan biasanya kita lama perawatan untuk tumor otak itu paling 4 hari, Pak. Paling lama 5 hari sudah bisa pulang. Iya, bahkan kadang-kadang ada yang 2 hari, 3 hari pulang. Kenapa bisa begitu cepat ya? Apa karena teknologinya, apa dokternya yang jago, apa karena... Semua faktor. Teknologi jelas. Kalau misalnya kita nggak punya mikroskop operasi yang bagus, alat-alat yang bagus, gimana dokternya bisa... karena gini, kalau kita salah memisahkan pembuluh darah dan pembuluh darah yang ukuran 0, sekian mili itu kepotong, putus, itu akan bisa beda cerita besar dibanding kalau kita bisa melihat dengan baik dan bisa memisahkan. Itu big story. Jadi tentu alat membantu. Nah, skill itu jelas. Karena kalau misalnya alat dikasih bagus pun tapi ternyata skill, knowledge nggak terbentuk, contohnya ini arteri apa ya? Atau ini pembuluh apa ya? Ini apa ya? Nggak tahu. Ya percuma juga. Iya, betul. Berikutnya adalah tentu tim. Iya, teamwork. Alatnya bagus, dokter bedahnya bagus, timnya nggak pengalaman. Jadi kalau orkestra ya sama aja, ada musik sumbang. Hasilnya juga nggak akan bagus, Pak, musiknya. Betul. Jadi menurut saya semua faktor itu memainkan peranan penting untuk kita bisa mendelivery best service ke pasien. Sehingga hasilnya juga memuaskan untuk semua pihak. Oke, Dok, yang terakhir, bagaimana tips gaya hidup yang sehat sehingga menghindari tumor otak gitu, Dok? Nah, itu pertanyaan banyak dari pasien. Dok, kenapa ya saya bisa ada tumor otak? Saya bilang sampai sekarang masih belum ada studi kita yang bisa membuktikan apa yang menjadi penyebab tumor otak. Jadi itu kayak nature selection. Saya bilang ya kayak menang lotre lah, Bapak. Kalau bilang apes kan nggak enak, Pak. Jadi ya dapat rezeki dari yang di atas, nature selection. Jadi ya jangan salahkan tetangga, jangan salahkan makanan yang dibawa kemarin, semua disalah-salahin kan kalau udah kena tumor otak. Enggak, belum ada buktinya. Tapi tentu saja kan ada kaidah umum di bidang onkologi, ada makanan-makanan tertentu yang bisa memicu tumor secara umum. Ya tentu makanan mengandung pengawet, bahan cat, kalau dihirup terus itu kan juga bisa menyebabkan tumor dan bahan-bahan kimia, pestisida dan seterusnya. Tapi apakah itu secara spesifik menjadikan tumor otak? Jawabannya belum ada bukti, nggak ada. Ya udah, jadi jawabannya itu, Pak, nature selection. Ya berdoa aja. Kalau dapat tumor otak, nggak usah takut. Sekarang dengan teknologi dan skill kan bisa diberesin, angkat sembuh kan? Ketemu sama Dr. Joy. Nah, kalau untuk kesehatan otak secara umum yang paling penting itu kan kalau otak yang menua, yang paling bahaya, yang paling banyak juga angkanya, stroke, Pak. Oh, stroke. Bener ya, stroke. Stroke itu beneran akibat gaya hidup. Nah, itu benar. Jadi ternyata ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang rentan terkena stroke. Merokok. Merokok mah jelas ya, sakit jantung ya, sakit stroke ya kan, stroke kan sakit pembuluh otak, sama tuh kena pembuluh. Hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol. Terus kemudian gangguan ini, lemak, dislipidemia, gangguan metabolisme lemak, kolesterol dan seterusnya. Diabetes, kencing manis. Kenapa diabetes itu juga merusak saraf dan pembuluh darah. Terus kemudian kekentalan darah. Yang nggak terkontrol dia kan bisa jalan tersumbat. Begitu dia di cabang tertentu tersumbat, maka stroke terjadi. Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira itu adalah penyebab-penyebabnya, kurangnya. Ya gaya hidupnya kita kurangin. Udah tahu kita darah tinggi,
kagak mau kontrol, kagak minum obat, makannya asin-asin terus. Ya, terus makan kagak dijaga, kagak mau olahraga lagi, masih ngerokok. Udah deh ya. Ya udah tuh nyari penyakit sendiri. Oke dok, terima kasih untuk waktunya di kesibukan Dr. Joy. Semoga ini bisa menjadi insight buat teman-teman kita yang mendengarkan Healthy Talkie. Ya, terima kasih. Thank you. Pak Dok. Ismet. Terima kasih dok.